Kepanikan dan suasana tegang terjadi di SMA Negeri 1 Cihamplas, Kabupaten Bandung Barat. Sejumlah siswa harus dievakuasi karena tak sadarkan diri usai menyantap makan bergizi gratis. Para korban ini kemudian dibawa menggunakan puluhan mobil ambulans menuju Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Cililin. Berdasarkan informasi, 116 siswa korban keracunan MBG dari SMA Negeri 1 Cihamplas dan SMK Karya Perjuangan Kecamatan Cipongkor. Yang kebanyakan mual, muntah, langsung sesak. Jadi sesak, ininya panas tenggorokan. Jadi 116 ini masih ada observasi atau sudah masuk ke ruang perawatan, Pak? Yang 116 itu udah yang dirawat sebagian, yang pulang sebagian. Keracunan massal yang terjadi sejak 22 September kini sudah meluas hingga Kecamatan Cihamplas. Hingga saat ini sudah lebih dari 500 korban keracunan massal baik di tingkat SD, SMP, dan SMA berasal dari Kecamatan Cipongkor. Dari Kabupaten Bandung Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Pemirsa, jumlah siswa korban keracunan makan bergizi gratis di Bandung Barat terus bertambah hingga kini mencapai 842 siswa. Banyaknya korban, Pemkab tetapkan kejadian luar biasa atau KLB. Pemerintah juga didesak hentikan sementara program MBG untuk melakukan evaluasi total. Kepanikan terjadi. Suara sirine mobil ambulans bersahut-sahutan. Korban keracunan makan bergizi gratis di Bandung Barat terus bertambah, mulai dari siswa PAUD hingga SMA. Bahkan jumlah total mencapai 842 orang siswa, terjadi sejak 3 hari terakhir di Kecamatan Cipongkor dan Cihamplas. Hadiah, Pak. Para siswa ini diketahui menyantap menu MBG dari dapur SPPG Cipari di wilayah Kecamatan Cipongkor. Keracunan siswa kembali terjadi Rabu kemarin, baik di Cipongkor maupun Cihamplas, dengan 449 korban tambahan. Tak hanya mual, muntah, dan diare, sebagian korban mengalami gejala berat kejang, dehidrasi, hingga penurunan kesadaran. Para korban sebagian besar dirawat di RSUD Cililin. Petugas kewalahan karena oksigen sempat habis. Sebagian korban dirujuk ke rumah sakit lain. Bupati Bandung Barat JJ Rici Ismail menetapkan kasus keracunan makan bergizi gratis sebagai kejadian luar biasa. Jadi sekarang juga kita sudah menetapkannya sebagai statusnya KLB. Kasus keracunan terjadi akibat tidak ada persiapan matang, dari mulai regulasi, keamanan pangan, perhitungan gizi dan nutrisi, hingga lemahnya monitoring dan evaluasi. Cisdi mendesak pemerintah segera menghentikan sementara pelaksanaan MBG untuk evaluasi total. Sudah saatnya program MBG ini dihentikan sementara, melakukan evaluasi dampak sehingga semua kekurangan-kekurangan yang dapat diperbaiki ini bisa diperbaiki, diulang kembali prosesnya, dan baru kemudian diputuskan melalui sebuah evaluasi. Menanggapi berulangnya kasus keracunan MBG, dengan suara bergetar, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Nani Esdeyang minta maaf pada masyarakat terkait kasus keracunan dalam program makan bergizi gratis. BGN akan bentuk tim evaluasi untuk ungkap penyebab keracunan. Tanpa kami dilaporin, kami juga keliling gitu. Kami mengumpulkan data-data juga gitu. Nah, kami memang berencana, ini yang mungkin saya sudah berencana sebagai orang baru di BGN ini akan segera membuka hotline untuk pengaduan ya Mas yang pertama. Lalu ini dalam proses kami juga membentuk tim investigasi untuk bisa mendapatkan apa sih sebetulnya yang menyebabkan keracunan ini agar kita bisa memperbaiki sistem
tata kelolanya atas nama BGN. Ya. Mohon maaf untuk masyarakat di Indonesia. Baik. Program ini luar biasa. Kami ingin membantu anak-anak tumbuh dengan baik, gizinya terpenuhi. Jadi kalau masih ada kurang-kurang, kami mohon maaf dan kami akan terus memperbaikinya. Kasus keracunan akibat MBG bukan yang pertama. CISDI mencatat sejak diluncurkan 6 Januari lalu telah terjadi 5.626 kasus keracunan di 16 provinsi, tertinggi terjadi di Jawa Barat mencapai 2.051 kasus. Tim Liputan iNews melaporkan. Untuk mengetahui informasi terkini, kita akan bergabung dengan rekan Yono Wahyu di Aula Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Selamat siang, Yono. Bagaimana kondisi terkini para siswa yang keracunan? Selamat siang, Bila. Bisa saya laporkan, saya berada di Aula Kecamatan Cipongkor, di mana di tempat ini masih ada sekitar 7 orang yang dirawat akibat keracunan. Dari beberapa dokter dari Polda Jabar, TNI maupun Puskesmas sudah diturunkan untuk membantu kesehatan. Orang tua tampak cemas karena masih melihat anaknya belum ada perubahan sejak kemarin. Rata-rata mereka mengeluhkan pusing, mual, dan demam. Data terakhir jumlah yang dirawat yang masuk ke Kecamatan Cipongkor berjumlah 687 orang. Namun mereka tersebar di beberapa titik rumah sakit yang berada di lingkungan Cipongkor maupun Bandung dan Kecamatan Cililin. Bisa. Baik, kondisi paling parah apa yang dirasakan atau dialami oleh para siswa yang keracunan ini, Yuwono? Jadi mereka yang sudah berobat pun mereka sempat datang lagi karena mereka masih merasakan demam, bahkan banyak yang muntah-muntah, bahkan teriak-teriak merasa kesakitan, tidak bisa bernapas. Dan bagi mereka yang memang sudah kondisi kritis, langsung dirujuk ke rumah sakit Cililin untuk mendapatkan pengobatan lebih intensif. Gila. Baik, lalu bagaimana dengan desakan dari orang tua yang meminta untuk penghentian sementara program MBG ini? Banyak orang tua meminta agar proses MBG ini diserahkan kepada orang tua. Karena kalau orang tua, artinya uangnya diserahkan ke orang tua yang memasak. Karena jika orang tua yang memasak, mereka lebih menjamin kebersihan maupun higienis. Tapi ini masih diserahkan ke Badan Gizi Nasional. Karena bahkan tidak sedikit orang tua yang kemarin meminta anaknya tidak makan bagian, dan mereka yang kemarin tidak keracunan itu mereka yang tidak makan gitu. Dan mereka yang setelah makan banyak yang minum air kelapa muda dan akhirnya mereka bisa pulih gitu, Cila. Oke, baik, terkait dengan penutupan dapur MBG seperti apa? Lalu apakah benar bahwa 85 dapur MBG ini belum bersertifikasi? Sempat kami mewawancarai kemarin Bupati Bandung Barat bahwa dia mengatakan bahwa 85 dapur MBG di Bandung Barat ini belum bersertifikasi. Artinya kita tidak tahu seperti apa. Dan penutupan pada awal Badan Gizi Nasional mengatakan bahwa ditutup. Saya berpikir pada saat itu ditutup semua, tapi hanya yang pada hari Senin yang ditutup. Nah, terjadi pada hari Rabu di kecamatan yang sama dengan dapur yang berbeda. Yang kami pertanyakan, apakah penutupannya dapur ini seluruh kecamatan atau hanya yang memasak pada hari ini dan kemarin? Gila. Baik, lalu tanggapan dari Pemda setempat seperti apa? Apakah masih menunggu arahan dari pusat atau seperti apa untuk penghentian sementara program ini? Betul, ini masih menunggu arahan dari Badan Gizi Nasional. Tapi pantauan saya di lapangan masih beberapa wilayah masih menggelar MBG ini. Di beberapa titik di luar kecamatan ini mungkin ya. Karena kemarin sama di Kecamatan Ciamplas sempat terjadi keracunan. Tapi jumlahnya tidak sebanyak yang di Kecamatan Cipongkor, Jila. Baik, berarti di beberapa titik makan bergizi gratis ini masih disalurkan begitu ya ke sekolah-sekolah? Betul. Justru yang masyarakat harapkan itu penutupan seluruh sambil menunggu evaluasi yang seperti dikatakan kemarin oleh Sekda Jawa Barat.
Baik, kita akan tunggu bagaimana perkembangan nanti begitu ya. Kita berharap tidak ada lagi korban yang bertambah. Terima kasih Yuwono Wahyu melaporkan langsung dari Cipongkor. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, pasca keracunan massal siswa akibat menyantap MBG, pemerintah Kabupaten Bandung Barat hentikan aktivitas dapur MBG di Kecamatan Cipongkor. Pemerintah kabupaten juga akan mengevaluasi 85 dapur MBG lainnya yang ternyata belum bersertifikasi. Pasca keracunan massal usai menyantap makan bergizi gratis, aktivitas dapur MBG di Kecamatan Cipongkor dihentikan sementara. Dapur MBG ini menyediakan 3.000 paket MBG untuk sejumlah sekolah di Kabupaten Bandung Barat. Selain itu, pemerintah kabupaten juga akan mengevaluasi 85 dapur MBG lainnya di Bandung Barat yang diduga belum memiliki sertifikasi. Kita melakukan evaluasi terhadap semua MBG Yang di Cipongkor berarti, Pak? Ya. Tapi semuanya juga tetap kita lakukan evaluasi karena ada dari data yang saya dapat 85 dapur memang masih belum memiliki sertifikasi sehat. Itu 85 se-KBP Pak atau se... Yang kita stop ini yang di Cipongkor aja Pak? Pak, yang belum ada sertifikasi itu yang di wilayah mana aja? Semua. Jadi kita akan melakukan melalui BGN dan dinas terkait untuk segera proses supaya semua bisa bersertifikat sehat dan halal. Sebelumnya keracunan massal siswa akibat MBG meluas hingga ke Kecamatan Cihampelas. Hingga saat ini sudah lebih dari 500 siswa di Kabupaten Bandung Barat keracunan dan harus dirawat intensif. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Siswa sekolah menengah kejuruan negeri di Kabupaten Tuban, Jawa Timur diduga mengalami keracunan usai menyantap menu makan bergizi gratis. Sejumlah siswa dilaporkan mengalami mual, sesak nafas, bahkan muntah darah. Sedikitnya 6 siswa SMK negeri di Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur terpaksa dilarikan ke RSUD Dr. R. Kusma Tuban setelah diduga mengalami keracunan makanan. Para korban yang terdiri dari 5 siswi dan seorang siswa ini mendadak mengalami gejala serius usai menyantap menu program makan bergizi gratis di sekolah. Sudah jam makan siang, para siswa ini mengeluh pusing, mual hingga muntah-muntah dan tubuh mereka mendadak lemas tak berdaya. Sebagian di antaranya bahkan sampai muntah disertai darah. Salah satu orang tua korban mengaku kaget sekaligus panik ketika mendapat telepon putrinya tiba-tiba dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi lemas dan muntah bahkan disertai darah. Para orang tua siswa berharap pemerintah, dinas terkait serta pihak penyedia makanan lebih ketat dalam mengawasi proses pengolahan, penyimpanan hingga distribusi makanan. Mau lewat bos.